kasih Yesus Kristus, Majelis Jemaat GKP Romangun dan Multimedia mengucapkan selamat pagi, selamat menjalani hari-hari bersama dengan Kristus. Jangan lupa mempertajam pendengaran setiap pagi, karena dengan demikian kita mampu membedakan mana suara firman Tuhan, mana suara hati kita, mana keinginan, mana suara dunia, bahkan mana suara iblis. Sapaan rohani kita hari ini adalah sambungan dari 2 hari yang lalu tentang keesaan Allah. Hari ini kita akan memasuki bagaimana Tuhan Yesus Kristus yang sulit sekali diterima oleh banyak orang sebagai firman Allah yang menjadi manusia. Hal itu sangat sulit dipahami karena mereka mengandalkan pikirannya. Sekarang mari kita mengandalkan firman Tuhan. Mari kita menyimak sedikit demi sedikit dari Alkitab supaya kita memasuki, memahami, dan meyakininya bahwa Allah yang Esa itu memiliki firman, memiliki roh. Firman yang hidup, roh yang hidup, dan firman itu dibuatnya menjadi manusia. Demikian ceritanya. Saudara-saudara, kalau 2 hari yang lalu kita mengingat, kami paparkan di dalam kitab bahwa konsep keesaan Allah, ketunggalan Allah sudah dinyatakan sejak dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Tidak ada satu kata pun yang meragukan bahwa Allah itu ada 2, ada 3. Selain dari Allah yang Esa. Tetapi Allah yang Esa itu disebut juga sebagai Bapa. Coba kita perhatikan dari 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Jadi Allah yang Esa yang kita bahas 2 hari yang lalu itu disebut juga sebagai Bapa. Kenapa? Karena Allah yang Esa itu adalah sumber dari segala sesuatu. Ya, dalam arti Yahweh yang kita sebutkan tadi, aku adalah aku. Segala sesuatu bersumber dari Dia. Dia menciptakan segala sesuatu. Karena Dia menjadi sumber dari segala sesuatu, maka Dia disebut sebagai Bapa. Sama seperti Bapak dalam rumah tangga. Sumber kehidupan, sumber nafkah, sumber wibawa dan lain sebagainya. Maka Dia disebut Bapa. Maka kalau kita sebagai Bapa dan mempersiapkan diri sebagai Bapa, mempersiapkan anak-anak kita menjadi Bapa, kita harus menitipkan, memesankan kepada mereka bahwa mereka harus menjadi sumber kehidupan, sumber tanggung jawab di dalam rumah tangganya sebagai seorang Bapa. Maka kalau Allah itu disebut Bapa, ini bukan masalah biologis, tapi ini masalah teologis. Bagaimana Allah yang Esa itu sebagai sumber dari segala sesuatunya. Amin. Ayo kita aminkan itu. Yang kedua, Allah yang Esa itu disebut Bapa. Kenapa? Karena di dalam Allah, di pangkuan Bapa, ternyata ada anak yang disebut dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-18 dikatakan begini. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakan. Jadi Allah yang Esa itu, Allah Yahweh itu, di dalam dirinya ada anak, yakni firman yang menjadi manusia itu, yang sudah ada sejak dari dahulu kala. Karena kedatangannya dari Bapa disebut datang dari pangkuan, dari belas kasihan Bapa, dan yang dikasihi Bapa, yang keluar daripadanya, maka dia disebut sebagai anak. Otomatis karena dia datang dari Allah, maka Allah itu disebut sebagai Bapa. Lagi-lagi ini bukan masalah biologis, tapi masalah teologis. Karena dia keluar dari Bapa. Karena firman Allah sudah ada bersama-sama dengan Allah kan, dan firman itu adalah Allah.
Dan firman itu hidup di dalam Allah dan diberi kehidupan, maka firman itu juga dikasihi sebagai praeksistensi sebelum menjadi manusia. Sebelum disebut menjadi Yesus, dia sudah ada di pangkuan Bapa. Dia sudah dikasihi oleh Bapa. Jadi disebut juga anak, dia adalah firman Allah. Coba perhatikan Yohanes 17 ayat yang ke-24. Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-24, demikian firman Tuhan. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah memuliakan aku, Engkau mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Bayangkan, sebelum dunia dijadikan, firman yang ada di dalam Bapa itu dikasihi bagaikan anak yang ada di pangkuannya, maka dia disebut Bapa. Sekali lagi, ini bukan masalah biologis yang sering kali dikatakan oleh orang-orang lain. Kapan Bapak itu punya anak? Siapa istrinya? Emang pikirannya pikiran duniawi. Sementara kita berpikir secara teologis tentang Allah yang Maha Kuasa, yang harus dipikirkan dengan pemahaman rohani, bukan intelijensi. Demikian juga di Yesaya, di Yohanes 17 ayat yang kelima. Tuhan telah mengasihi dia, Allah telah mengasihi dia sebelum dunia. Jadi itu menunjukkan praeksistensi Bapa Yesus yang dikandung oleh Maria dengan kuasa Roh Kudus itu, dia telah ada di pangkuan Bapa, bahkan dia yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini. Coba deh perhatikan Ibrani pasal yang pertama ayat yang kedua. Ibrani pasal yang pertama ayat yang kedua. Katakan begini, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta ini. Oke, sekali lagi saya baca akhirnya dikatakan, oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta ini. Allah memang Yahweh menciptakan segala sesuatunya. Di dalam dia ada firman yang boleh diperintahnya. Di dalam dia ada roh yang boleh diperintahnya. Dan roh itu hidup, firman itu hidup. Ya, makanya Allah dalam Kejadian pertama ayat yang ketiga dikatakan, maka berfirmanlah Allah, maka jadilah terang. Dan selanjutnya firman ini telah diberikan kepada kita supaya dia menciptakan segala sesuatunya. Ibrani 1 ayat yang kedua itu. Di situ kembali dikatakan, oleh dia, oleh firman, oleh anak yang ada dalam pangkuannya itu, Allah telah menjadikan alam semesta ini. Masih ragu tentang keberadaannya? Ini yang saya berikan hanya ayat-ayat dari Alkitab yang sebenarnya banyak bertaburan di sekitar Yohanes dan di perjanjian baru, perjanjian lama. Saya hanya memberikan beberapa ayat supaya kita memiliki pegangan dulu. Kalau ini kita pegang dengan baik, kita hafal dengan baik, maka kita nanti boleh mengembangkannya supaya kita bisa menceritakan tentang Allah yang Esa itu adalah Bapa, karena di dalam dari Allah itu terpencar keluar segala sesuatu yang ada di bumi ini, maka dia disebut Bapa. Dan di Allah yang Esa itu adalah firman yang dikasihinya, yang digunakannya menciptakan segala sesuatu, yang bagaikan anak ada di dalam pangkuannya, yang keluar dari Bapa, ya, dan kepadanya diberikan kehidupan. Jadi firman itu bukan kata-kata begitu aja, tapi diberikan kehidupan, diberikan hipostesa. Dia diberi kepribadian menentukan segala sesuatu. Ayo kita baca di Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-20. Demikian dikatakan, sebab Bapa mengasihi anak dan Ia Dia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan Ia menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar
daripada pekerjaan itu sehingga kamu menjadi heran. Kepadanya diberikan kuasa itu sehingga dia menjadi anak yang mengherankan karena dia adalah Allah. Sekali lagi kami tekankan, dengan singkat kita ceritakan bahwa Allah yang Esa itu disebut Bapa. Dan anak yang ada dalam pangkuannya itu sudah ada sejak dari dahulu kala. Oleh karena itu mari kita memahaminya dengan menggunakan iman dan kerohanian kita, bukan berdasarkan akal kita, karena setiap orang yang menggunakan akalnya itu akan terjebak di dalam dirinya sendiri. Itu dikatakan di 1 Korintus 1 ayat yang ke-19. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Kenapa banyak orang tidak menerima Yesus Kristus yang menjadi manusia? Itulah firman Allah yang menjadi manusia. Karena mereka menggunakan pikiran mereka, menggunakan logika mereka, tidak menggunakan iman mereka. Supaya melalui iman itu, pikiran mereka, otak mereka dirangsang, didrive, dibawa dalam sebuah pengakuan bahwa yang lahir di kandang domba itu, yang lahir dari Maria itu, memang manusia, tapi adalah firman Allah yang menjadi manusia. Oleh karena itu, sekalipun firman Allah menjadi manusia, bukan berarti Allah kita menjadi dua. Tetapi dia datang dari Allah, bagian dari Allah, bagian dari kekekalan yang ada untuk selama-lamanya. Shalom. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambah padamu. Haleluya.